Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Namun ku percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Shalom, haleluya. Mari kembali kita memuji, memuliakan Tuhan di dalam penyembahan kita lewat pujian ini. Lebih dalam kita mengenal kasih Yesus. Mari bersama-sama kita renungkan pujian ini yang sangat dahsyat buat kemuliaan nama Tuhan.
Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kami kembali mengatakan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih dalam. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi mengasihi-Mu lewat pujian syukur. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari katakan lebih dalam. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu
Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan ditaburkan memberkati saudara dan saya. Bapak Surgawi, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini. Tuhan, kami telah memuji memuliakan Kau, kami telah Kau berkati melalui apa yang boleh kami naikkan melalui pujian penyembahan kami. Pun kami yang telah memberikan persembahan maupun yang sedang dalam memberikan persembahan, berkati persembahan ini Tuhan melalui online service atau mulai rekening yang tersedia. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang telah memberi karena mereka mengasihi Tuhan, dan melalui persembahan ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, bahkan melalui hidupnya sepenuhnya di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan yang baik hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan telah kita menaikkan pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan, dan juga persembahan yang Bapak Ibu Saudara sampaikan di hadapan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin untuk saudara dan saya, dan akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu tema yang luar biasa Tuhan singkapkan buat saya dan akan saya bagikan buat saudara dan saya, yaitu hidup sukses dalam Tuhan. Sekali lagi, hidup sukses dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun orang yang tidak mau sukses. Siapapun kita, besar, kecil, tua, muda, profesi kita apapun di dunia ini, saudara, kita ingin selalu mendapatkan kesuksesan. Karena sukses adalah satu cita-cita yang setiap orang dambakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan menghendaki kita sukses dengan cara Tuhan dan sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal kalau kita mau sukses di dalam Tuhan, kalau kita mau berhasil di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama dan yang paling utama, sebelum yang lain menjadi syarat, sebelum yang lain kita boleh ikuti, yang sebelum yang lain menjadi kiat yang harus kita jalani, yaitu yang pertama, bahwa sukses itu tidak mungkin tanpa Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b, di sana dikatakan, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, yang saya akan angkat dari ayat ini adalah yang B, yaitu dengan tegas Tuhan mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya ingin berhasil, kalau saudara dan saya ingin sukses di dalam Tuhan, saudara, yang pertama saudara harus ada Kristus di dalam hidup saudara. Saudara harus menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, apapun yang kita kerjakan dan hasilnya apapun juga yang kita peroleh, kesuksesan itu di hadapan Tuhan tidak berarti. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari, kalau saudara dan saya ingin berhasil dalam hidup saudara, entah saudara sebagai seorang apapun karir saudara, atau juga saudara hanya sebagai orang yang menjadi ibu rumah tangga saja atau pensiunan, saudara juga perlu sukses. Tetapi sukses dalam Tuhan adalah yang pertama, siapapun kita dan apapun kita, adalah kita harus ada di dalam Tuhan. Yesuslah yang menjadi dasar kesuksesan. Yesuslah yang menjadi pokok keselamatan. Yesuslah yang memberi hidup, karena dialah yang telah menebus saudara dan saya. Dan karena itu setiap orang yang mau sukses, menurut Alkitab, Yesuslah yang menjadi dasar di dalam kehidupan orang percaya.
Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang 11 di sana dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itulah dasar hidup orang yang sukses. Seperti orang mau membangun satu bangunan rumah, maka terutama yang pertama dan yang paling utama adalah dasarnya. Sebab rumah itu tidak akan jadi, tidak akan naik dan tidak indah dan tidak akan memberikan kekuatan dan tidak berhasil kalau rumah itu tidak dibangun di atas satu dasar. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang Kristen kita harus hidup berdasarkan Yesus Kristus. Kalau Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara pada saat ini, ibadah kita pada pagi hari ini, saya berharap di antara saudara yang mendengarkan yang belum menerima Yesus, saya mengundang supaya menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Karena Dia adalah penebus dosa umat manusia, penebus dosa kita sekalian, dan kita diangkat menjadi anak supaya kita hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan kalau kita hidup bersama dengan Allah, berarti hidup kita adalah hidup yang sukses, saudara-saudara. Amsal pasal 10 yang ayat 22 kalau nggak salah dikatakan di sana, nanti Bapak Ibu Saudara kita baca di rumah, bahwa berkat Tuhanlah yang membuat saudara dan saya berhasil. Jadi berkat ini dalam bahasa Inggris thanks to atau karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat saudara berhasil. Bukan karena apa yang diberi Tuhan, tetapi karena Tuhan sendiri yang membuat kita berhasil. Saudara, ini luar biasa buat saudara dan saya. Patut kita renungkan setiap waktu bahwa saudara bisa berhasil kalau Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Karena Dialah yang telah menebus dosa saudara. Dan saudara menjadi hidup kembali. Dan saudara bisa kembali kepada Tuhan untuk hidup yang sejati. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil menurut Tuhan, menurut Alkitab, maka yang kedua kita harus menjadi pribadi yang selalu rendah hati, saudara-saudara. Kita harus menjadi pribadi yang selalu rendah hati, saudara. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, saudara, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Di sana dikatakan dengan tegas bagaimana saudara dan saya supaya bisa menjadi sukses, yaitu Yakobus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita hari ini. Yang berbunyi demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, kalau kita merasa lebih hebat, lebih baik, lebih suci, lebih kudus dari orang lain dan menganggap orang lain adalah lebih rendah derajat atau kualitas hidup kita, maka kita tidak merendahkan diri. Kita menganggap bahwa kita adalah hebat. Padahal Tuhan katakan kalau barang siapa yang meninggikan diri pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya hari ini dengan firman Tuhan dan saudara ingin menjadi sukses, maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saudara, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah hanya debu tanah secara fisik. Tetapi roh dan jiwa saudara adalah milik Tuhan. Karena itu mari, kita sudah ditebus itu bukan karena kuat dan gagah saudara, bukan karena perbuatan baik saudara, tapi karena anugerah Tuhan yang membawa saudara menjadi hidup karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan Yesus Kristus buat siapa yang percaya supaya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu karena anugerah, karena kasih karunia. Karena itu kalau kita sudah menghidupi dan menghayati makna daripada kasih Tuhan yang begitu besar ini, selalu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang menjadi hamba. Orang yang selalu humble, yang menganggap orang lain itu sama dengan kita. Bahkan mungkin lebih terhormat dari saudara dan saya. Anggaplah orang lain itu lebih penting daripada saudara. Apalagi Tuhan adalah segala-galanya buat saudara dan saya. Kalau saudara rasa hormat saudara dengan Tuhan dalam perilaku yang benar, dengan sikap hati yang benar dalam kehidupan yang nyata sehari-hari, saudara tidak mungkin menjadi sombong. Saudara tidak bisa membanggakan diri, tetapi saudara dan saya mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara, Amsal pasal 22 ayat yang keempat, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Yaitu Amsal pasal 22 ayat 4 yang berbunyi demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara, luar biasa, firman Tuhan mengajak saudara untuk berhasil dan sukses. Hari ini sampai kepada saudara dan saya, mari tidak hanya direnungkan, mari kita lakukan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara benar-benar menjadi pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, hormat, maka kekayaan, kehormatan dan kehidupan akan menyertai saudara. Mari saudara, saya mengajak kita semua yang mengikuti acara ini, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Kita takut akan Tuhan. Tuhan akan menyediakan apa itu kekayaan. Kekayaan di dalam Tuhan, kaya dalam Tuhan. Bukan kaya sekedar materi, berkat-berkat dunia yang kita terima. Tetapi kekayaan itu mulia di hadapan Tuhan karena kekayaan itu adalah mempunyai nilai kekekalan, yaitu kaya di dalam Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kehormatan dan juga kehidupan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Siapa kita di hadapan Tuhan tidak ada artinya, kecuali kita hanya, inilah aku Tuhan, tanpa engkau aku tidak bisa berbuat apa kecuali aku selalu menjadi orang yang rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari kita, dan kita selalu menghormati Tuhan, menundukkan diri dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menyampaikan apa yang kita punyai, kita tidak perlu membanggakan apa yang kita miliki, dan kita tidak perlu pamer apa yang kita peroleh dari Tuhan. Kita hanya menyaksikan bahwa Tuhan itu baik buat saya dan itu juga baik buat saudara. Kalau saudara dan saya selalu dalam keadaan merendahkan diri dan sebagai orang yang rendah hati. Itu yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam hidup ini, apapun saudara dan saya, siapapun kita, maka yang ketiga adalah jadilah pribadi yang murah hati. Oh maaf, bukan ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ketika kita ingin menjadi sukses dan berhasil, hendaklah kita selalu giat dalam bekerja dan jangan malas, saudara. Ya, ini yang ketiga, saudara. Hendaklah kita selalu giat dalam bekerja dan jangan malas. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-13, Amsal pasal yang ke-13, di sana dikatakan dengan tegas buat kita sekalian. Mari saya akan bacakan buat kita sekalian ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara-saudara, ini berbicara bagaimana seorang yang rajin itu orang yang melakukan pekerjaan yang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Saudara, hanya orang yang berkeinginan tidak melakukan maka dikatakan si pemalas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai hati yang rajin, pikiran yang dinyatakan dalam pekerjaan yang baik, dan kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan juga untuk mencukupi kehidupan kita, maka diberi kelimpahan. Mari saya mengajak kita sekalian saudara, menjadi orang yang giat, orang yang tekun, orang yang berapi-api, orang yang menyala-nyala. Jangan kita putus asa, jangan tawar hati. Mari saya ajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk bekerja dengan giat dan tekun. Karena Tuhan mengendaki orang yang bekerja. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang bekerja. Adam dipesankan oleh Tuhan supaya dia mengelola Taman Eden, menaklukkan bumi. Artinya Tuhan memberi kemampuan untuk melakukan itu. Saudara dan saya adalah anak-anak Adam yang sudah ditebus oleh Kristus. Saudara juga diberi kemampuan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Dan tujuannya apa? Untuk menjadi berkat. Mari, saudara jangan berbangku tangan, saudara jangan bermalas diri, tapi biarlah saudara nyatakan di dalam kegiatan yang nyata untuk melakukan pekerjaan yang baik.
untuk menjadi berkat bagi orang lain. Roma pasal 12 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Roma pasal 12 ayat yang 11 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma yang demikian bunyinya buat saudara dan saya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, orang yang bersemangat doang tapi tidak melakukan kegiatan semangatnya itu percuma. Di sana dikatakan rohmu menyala-nyala. Ya, jangan kendor, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, ayo kita tetap semangat. Kita tetap berapi-api, kita menyala-nyala artinya bergairah, saudara. Punya passion yang luar biasa itu berasal dari dalam hati saudara dan saya. Kita harus kembangkan, kita harus munculkan semangat untuk bergairah dan melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan bukan selalu diukur dengan melakukan pekerjaan ibadah ritual di gereja, menjadi WL singer, pengkhotbah seperti ini. Tapi melayani Tuhan adalah melakukan kehendaknya, yang mendapat manfaat adalah orang lain dan juga diri kita sendiri, dan Tuhan yang dipermuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara menjadi orang yang giat dalam bekerja, menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang semangat. Saudara, mari saudara, seperti seorang yang selalu ingin makan setiap hari 3 kali. Apalagi kalau kita makan kacang goreng, saudara. Kacang goreng itu kayak mempunyai daya pikat bahwa tidak pernah berhenti untuk makan itu karena memang enak. Demikian juga semangat kita harus seperti kalau kita menikmati makanan yang kita senangi. Kita harus mempunyai semangat roh yang menyala-nyala dan melakukan kehendaknya, yaitu melayani Tuhan. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita tetap giat dalam bekerja, jangan malas. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ingin menjadi pribadi yang sukses, yang berhasil ala Tuhan, ala Alkitab, menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan, adalah jadilah pribadi yang murah hati. Saudara-saudara, kalau kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita itu ada 2 dimensi di mana Allah ingin supaya kita bisa melakukan pekerjaannya. Tetapi tidak cukup dengan bagaimana kita melakukan itu dan hasilnya apa, tetapi kita harus mempunyai sikap yang benar. Salah satu sikap yang benar adalah bagaimana kita menghasilkan buah roh, yaitu kemurahan hati. Ya. Jadi kalau Tuhan ingin supaya saudara dan saya hari ini dan seterusnya sukses, maka jadilah pribadi yang murah hati. Ya, jadilah pribadi yang murah hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang 13 ayat 4 dan 5. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Saya ambil salah satu saja, bahwa kasih itu murah hati. Orang Kristen adalah orang yang hidup dalam kasih. Dia hidup oleh iman yang bekerja oleh kasih, dan kasih itu salah satunya adalah murah hati. Hatinya selalu peduli kepada orang lain karena sudah diubahkan, punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kasih, dan kasih kita selalu bertumbuh dan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara, murah hati tidak hanya di dalam hati, tetapi hati yang benar adalah hati yang peduli, hati yang berbelas kasih dan menghasilkan perbuatan baik untuk peduli kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bermurah hati. Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. 11 ayat 24, saudara. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini dikatakan oleh Amsal bahwa sekalipun dia banyak mengeluarkan hartanya, dibagi-bagi kepada orang lain karena dia mempunyai sifat murah hati, maka Tuhan tidak membuat dia kekurangan.
saudara. Ya, dia tidak pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Tuhan selalu memberkati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya bermurah hatilah. Ubahlah hidup saudara dan saya karena firman ini. Renungkan firman ini saudara. Tuhan tidak mengajar supaya kita menjadi kikir, menjadi pelit, tapi justru menjadi murah hati. Mungkin ada sementara orang yang dari sejak kecil memang sifatnya tidak suka memberi. Ada yang sudah memberi, tetapi dasarnya adalah bagaimana hati yang memberi itu dengan sukacita, dengan rela hati, bukan karena dia baik karena dirinya, karena Tuhan telah mengubahkan hidupnya dan aku punya sifat seperti Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita mempunyai sikap dan mempunyai sifat yang murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi orang yang murah hati. Orang yang murah hati tidak selalu diukur dengan apa yang diberikan, tetapi hati selalu ingin peduli dan menolong orang lain. Kalau saudara mempunyai rasa peduli dan saudara ingin melakukan sesuatu untuk orang lain karena mereka membutuhkan saudara, membutuhkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa kerjakan, lakukan itu. Itu berarti saudara ada di dalam sikap murah hati. Saudara-saudara, ada satu ayat lagi yang saya ingin sampaikan buat saudara di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saudara, ini juga tentang kemurahan hati. Saudara, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai harta, kalau kita mempunyai sesuatu yang merupakan berkat dari Tuhan, yang dinyatakan dalam hidup saudara secara pribadi maupun keluarga, saudara, mari kita muliakan dengan harta kita. Kita bagikan untuk orang lain, ya, untuk pekerjaan Tuhan di mana saudara berjemaat. Saudara, muliakanlah dengan harta kita supaya saudara diberkati dan sukses di dalam Tuhan. Saudara, yang penting bukan masalah membagi-bagi, tetapi hati dulu yang diubah. Kalau hatimu menjadi orang yang murah, apapun, sekalipun mungkin harta saudara tidak terlalu banyak, saudara bisa berbagi. Karena saudara mempunyai sikap hati yang benar, yaitu murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan sampaikan ringkasan khotbah ini buat saudara dan saya. Ada 4 hal kalau saudara mau hidup sukses dalam Tuhan. Yang pertama, Kristus adalah dasar hidup saudara untuk sukses. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada kehidupan di luar Kristus. Karena dialah juru selamat dan Tuhan saudara. Yang kedua, kalau saudara mau menjadi sukses dalam Tuhan, jadilah pribadi yang selalu rendah hati. Saudara jangan menganggap diri saudara penting, tapi justru hormatilah orang lain. Dia adalah yang lebih penting dari saudara. Apalagi Tuhan, dia adalah yang paling utama. Karena itu jadilah orang yang selalu rendah hati. Yang ketiga, kalau saudara dan saya ingin menjadi sukses dalam Tuhan, giatlah dalam segala pekerjaan. Lakukanlah tanpa bersungut-sungut dengan roh yang menyala-nyala. Dan lakukanlah dalam perbuatan yang nyata untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Jangan putus asa, jangan tawar hati, dan jangan patah semangat. Yang keempat dan yang terakhir, saudara, jadilah pribadi yang murah hati. Sebab murah hati adalah buah roh. Tuhan ingin supaya hidup saudara dan saya berbuah. Dan buah itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara mempunyai sikap yang benar menyambut firman Tuhan hari ini, dan saudara mau melakukannya, saudara pasti menjadi orang yang murah hati. Jadilah orang yang murah hati, jadilah orang yang peduli, jadilah orang yang selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu Saudara saya dengarkan akan memberkati saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk firman-Nya yang baru saja kita dengarkan, supaya saudara diteguhkan dan dikuatkan melalui doa kita. Bapak Surgawi, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kami berhasil dan sukses dalam Tuhan. Oleh
Tanamkan firman-Mu hari ini di dalam hati kami, dan supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah melakukan segala pekerjaan kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang yang berhasil, orang yang menjadi berkat, orang yang memuliakan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Kami rindu supaya mereka yang dalam keadaan lemah fisik Tuhan sembuhkan. Tuhan yang dalam keadaan lemah hatinya Tuhan kuatkan, yang dalam bimbang Tuhan pertetapkan, yang dalam masalah Tuhan Kau beri jalan keluar, karena Tuhan memberi apa yang mereka rindukan untuk sebagai jawaban bagi mereka hidup mengikut Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Mutia GPI Sigma, kita akan perhatikan dengan baik. Yang dikasihi Tuhan, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kita pada hari ini, sebentar kita akan menerima berkat sebelum kita menyudahi ibadah ini. Dan marilah angkat tangan saudara, siapkan hatimu, dan kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia yang melimpah dari Bapa di surga,
Damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Serta dengan persetujuan rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan sama-sama. Amin.